Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya sehat dan siap belajar untuk hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu ibadah, yaitu salah satu rukun yang kelima, yaitu apa? Ibadah haji, yang mungkin adalah sebuah ibadah yang menjadi sebuah impian dari semua umat muslim, termasuk kita. Siapa di sini yang pernah ke sana? Salah satunya yaitu mungkin tetangga. Nah, kalau kita kan belum bisa ya, kita masih kecil-kecil, belum bisa ke sana. Mungkin tetangga atau apa yang hari ini pasti ada yang ke sana, karena hari ini adalah bulan haji, mendekati bulan Dzulhijjah, akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Yang berangkat haji ini sudah berangkat, nanti puncaknya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Baik. Terus semoga kita nanti bisa mengunjungi Ka'bah. Nah, bersama keluarga, saudara, mungkin teman. Nah, baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar nanti kita bisa mendapat ilmu yang berkah, bisa diberi kelancaran. Baik, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai, enggak? Baik, sekarang sebentar lagi, sekitar berapa hari lagi ya? Kurang lebih 10 hari lagi lah. Atau mungkin besok udah nyampe 1 minggu lagi. Ada hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Nah, bagi kita di Indonesia itu, atau mungkin semua umat muslim yang tidak menunaikan ibadah haji akan yang namanya membeli hewan kurban. Tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji pasti akan berangkat ke Mekah, sudah berangkat ke Mekah. Mereka apa? Nah, mereka itu memakai pakaian yang serba putih, warnanya putih, atau disebut apa? Nah, namanya pakaian ihram. Baik, dari semua itu, baik orang kaya, orang miskin, itu semuanya sama, pakaiannya sama, tidak ada yang beda, semuanya putih. Cuma 2 helai kain, sampaikan gitu, udah, tidak ada perhiasan dan lain-lain sebagainya, aksesoris, adanya cuma kain ihram. Nah, dari situ kita bisa lihat salah satu maknanya, yaitu apa? Yaitu kesederhanaan, bahwa kita nanti datang tidak bawa apa-apa, nanti kita pulang atau meninggal juga tidak bawa apa-apa. Baik sekali. Karena di hadapan Allah semua manusia itu sama, tidak ada yang dibedakan kecuali amal ibadah kita. Haji yaitu adalah apa? Haji adalah sebuah ibadah yang kita berkunjung ke Baitullah atau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi waktunya ibadah haji itu sudah ditentukan, terus waktu, terus juga ada syarat-syaratnya. Karena apa? Terus haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, entah itu
tidak sehat atau mungkin tidak punya biaya ke sana itu tidak wajib. Terus ada lagi? Nah, selain itu mungkin kalau tidak sehat itu tidak wajib, terus tidak punya biaya itu juga tidak wajib, terus keadaan perjalanannya mungkin bahaya atau apa itu juga tidak wajib. Kalau jalannya itu bahaya, tidak ada perang atau tidak ada kendaraan itu juga tidak wajib. Baik, sekarang hikmah dari ibadah haji. Nah, anak-anak, ibadah haji itu banyak sekali hikmahnya. Yang pertama, yaitu melatih kesabaran. Karena apa? Karena jamaah haji harus antri. Bahkan untuk sekarang ini di Indonesia bisa mencapai 20 tahun dari kita daftar sekarang sampai nanti kalau umurnya anak-anak sekarang umur 12, berarti nanti sekitar 20 tahun lagi ya sekitar umur 32. Dari 2026 sampai 2046. Itu kalau kita mendaftarnya sekarang. Kalau mungkin mendaftarnya tahun depan mungkin akan lebih lama lagi. Nah, yang kedua yaitu berjalan jauh. Kalau dari sini ke Mekah itu kan sangat jauh. Nanti belum lagi kalau dari Madinah sampai ke Mekah nanti juga perjalanan lagi. Terus di sana juga kita harus bersabar untuk mengikuti segala macam aturan yang ada di sana. Baik, hikmah yang kedua yaitu melatih kedisiplinan. Semua ibadah itu dilakukan untuk apa? Beribadah itu mentaati Allah. Nah, untuk semua ibadah juga ada aturan dan waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh ibadah haji kita waktunya berangkat, kita masih santai-santai aja. Waktunya sholat kita tunggu sebentar, itu tidak boleh. Kita harus melakukan sesuai dengan aturan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan persaudaraan. Umat muslim dari berbagai negara itu banyak sekali suku, ras, itu banyak sekali. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit lurus, ada yang pendek, ada yang mungkin posturnya agak tinggi. Nah, dari semua jenis, semua suku itu nanti akan berkumpul di sana di Mekah dengan baju yang sama yaitu pakaian ihram, tanpa membedakan warna kulit dan bahasa. Jadi ibadah haji bukan hanya perjalanan biasa, tapi juga latihan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih disiplin, lebih menghargai perbedaan. Karena di sana itu di hadapan Allah sama, meskipun latar belakang fisik, terus bahasa, suku itu kita berbeda-beda. Rukun haji itu yang pertama ada ihram. Ihram itu apa? Ihram yaitu niat memulai ibadah haji. Saat ihram, jamaah memakai pakaian khusus dan menjaga perilaku, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram itu kain berwarna putih yang sering kita lihat pada orang-orang yang beribadah haji. Baik, rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah atau di Padang Arafah yaitu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di sini kita melaksanakan puasa Arafah, kalau di sana wukufnya di Arafah. Nah, pas sekali yaitu pada saat tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana jamaah banyak sekali berdoa dan
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rukun haji berikutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Berikutnya yaitu sa'i. Sa'i atau apa ya? Sa'i itu dilakukan dengan berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, apa istilahnya? Dulu perjalanan dari sejarahnya Siti Hajar saat ditinggal Nabi Ibrahim untuk mencari air karena Nabi Ismail pas bayinya nangis-nangis. Jadi terus bolak-balik antara Safa dan Marwah mencari air. Nah, di situ diabadikan dalam ibadah haji yang namanya yaitu sa'i. Nah, baik. Berikutnya, rukun haji berikutnya yaitu tahallul. Tahallul ini yaitu mencukur rambut. Nah, mencukur rambut, berapa yang dicukur? Nah, dikit aja boleh, tapi kebanyakan kalau sini kebanyakan yang dipotong habis. Nah, terus rukun haji berikutnya yaitu tertib. Nah, dari awal ihram, tawaf, dan seterusnya itu tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Nanti kacau. Baik. Sekarang kita coba praktik sederhana ya. Coba anak-anak berdiri. Ayo, bayangkan kita sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Gitu. Terus kita baca talbiyah. Tahu bacaan talbiyah? Itu yang sering dibaca saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, begitu. Itu tadi ibadah haji. Udah kita bahas tadi. Dari ibadah haji kita bisa belajar apa? Pertama yaitu hidup sederhana. Hidup di sana sederhana, pakaiannya ya sama semua. Terus kita harus bersabar dari segala macam aturan di sana. Terus mungkin ada cobaan atau mungkin karena di sana panas, kalau malam dingin. Terus kita juga belajar disiplin, terus saling menghargai antar perbedaan yang ada di sana. Baik, walaupun kita berjalan terus kita belum bisa berangkat ke sana, kita bisa mulai mencontoh istilahnya sikap baik yang dilihat atau yang mungkin kita lihat di sana. Baik, sekarang anak-anak bisa belajar tentang pengertian ibadah haji tadi yaitu ibadah yang dilaksanakan di Mekah, yang punya waktu tertentu, yang sudah ditentukan waktunya, aturannya juga sudah ditentukan. Terus hikmah ibadah haji juga sudah, yaitu kesederhanaan, disiplin, sabar, dan menghargai perbedaan. Terus rukun-rukunnya tadi ada ihram, tawaf, tahallul, sa'i. Cukup sekian. Bapak harap kalian semakin semangat belajar dan bercita-cita untuk pergi ke tanah suci. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.